Setelah seharian berkutat dengan kesibukannya di kantor, tepat pukul 5 sore, Andreas bersiap kembali ke rumah. Andreas kembali ke rumah dengan diantarkan oleh Jason. Sebelum Jason pamit beranjak dari kediamannya, Andreas berpesan pada Jason untuk mengantarkannya menuju sebuah klub malam ini. Dan tentunya Jason mengiyakannya. Dengan langkah lebarnya Andreas berlalu menuju kamarnya. Namun ketika melintas di depan kamar tamu sayup-sayup, ia mendengar suara seseorang. Seperti tengah berbicara melalui sambungan telepon. Benar saja dugaannya, ketika Andreas memutar handle pintu kamar tamu. Ia mendapati Miranda tengah mengobrol dengan seseorang melalui sambungan telepon. Miranda yang menyadari keberadaan Andreas dengan gerakan spontan menyembunyikan ponselnya di balik punggungnya. Tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, Andreas mengayunkan langkah mendekat ke arah Miranda. Dengan wajah gelap yang dipenuhi kebencian, Andreas menatap Miranda. Apa aku pikir aku membawamu ke rumah ini untuk bersenang-senang? Hah? Bentakan Andreas yang disertai gerakan tangannya yang mencengkeram dagu Miranda membuat wanita itu tampak meringis kesakitan. Dengan sekuat tenaga Miranda berusaha lepas dari cengkeraman tangan kekar Andreas. Tapi sepertinya usahanya sia-sia. Karena semakin ia berusaha lepas, semakin Andreas mengeratkan cengkeramannya. Hingga membuat Miranda tidak punya pilihan lain selain pasrah. Melihat wajah Miranda yang tampak sudah memerah akhirnya membuat Andreas tersadar akan tindakannya. Dengan kasar Andreas melepaskan cengkeraman tangannya pada dagu Miranda. Aku sangat membencimu, ucap Andreas tepat di depan wajah Miranda. Sebelum kemudian membalikkan tubuhnya hendak berlalu meninggalkan kamar itu. Jika Anda sangat membenciku, kenapa Anda tidak bunuh saja saya sekalian? Ucapan Miranda terdengar menantang di telinga Andreas. Karena kematian terlalu ringan untuk wanita sejahat dirinya. Tanpa menoleh, Andreas menjawab. Sebelum ia kembali melanjutkan langkahnya meninggalkan kamar tersebut. Kedua kaki Miranda terasa lemas, seakan tak sanggup menahan beban tubuhnya. Sehingga kini tubuh wanita itu telah luruh ke lantai. Iya Tuhan, kuatkanlah aku dalam menjalani semua ini. Batin Miranda, kematian sang istri benar-benar mengubah pribadi Andreas menjadi pendendam. Dendam pada wanita yang dianggapnya sebagai penyebab dari kematian sang istri tercinta. Di dalam kamarnya, Andreas menatap foto pernikahannya. Tatapannya jatuh pada wajah istrinya yang saat itu mengenakan gaun pengantin berwarna putih. Sehingga membuat belahan jiwanya itu nampak begitu cantik. Kenapa kau tega meninggalkan aku sendirian? Sayang, aku kesepian tanpamu sayang. Hidupku rasanya tak berarti setelah kepergianmu Dona. Gumam Andreas dengan air mata yang mulai membasahi wajah tampannya. Karena pintu kamarnya tidak tertutup sempurna. Ia kan Andreas masih dapat didengar oleh Miranda yang seketika itu melintas di depan kamar Andreas. Setelah tindakan Andreas mencengkeram dagunya dengan kuat, Miranda merasa tenggorokan terasa kering. Bisakah Andreas terdengar begitu menyayat hati siapapun yang mendengarnya, tak terkecuali Miranda. Tuan Andreas begitu mencintai mendiang istrinya. Lirih Miranda dalam hati ketika mendengar semua ungkapan hati Andreas di depan figura istrinya. Entah mengapa Miranda jadi merasa bersalah dibuatnya. Meski kenyataannya ia sama sekali tidak membunuh Donna. Mendengar pergerakan langkah Andreas membuat Miranda bergegas beranjak dari tempat persembunyiannya. Sayangnya langkah terburu-buru Miranda menyebabkan sebuah kunci terjatuh. Dan tentunya suara dari kunci yang pecah membuat Andreas tersentak dan beranjak menuju sumber suara. Apa yang kau lakukan di sini? Kau pasti sedang menguping di depan kamarku, iya kan? Tudingan Andreas membuat Miranda gelagapan. Dan tentunya sikap Miranda itu semakin meyakinkan Andreas akan dugaannya. Tanpa bicara, Andreas menyeret tubuh Miranda menuruni anak tangga dan tindakannya itu membuat asisten rumah tangga merasa iba pada Miranda. Namun apa daya, mereka tak dapat melakukan apa-apa. Dengan sekali hentak Andreas mendorong tubuh Miranda keluar dari pintu rumah. Andreas mendorong tubuh Miranda keluar tanpa peduli dengan derasnya hujan. Berdiri di bawah guyuran air hujan membuat seluruh pakaian Miranda basah kuyup. Namun satu hal yang paling disyukuri Miranda ketika berada di bawah guyuran air hujan
Air matanya tak akan terlihat oleh siapapun karena luruh bersama dengan air hujan. Hingga sore berganti malam namun Miranda masih nampak berdiri di bawah guyuran hujan. Dan itu membuat terkejut Jason yang baru saja tiba di kediaman Pratama. Jason turun dari mobilnya dengan membawa sebuah payung lalu menghampiri Miranda yang sudah tampak kedinginan. Apa yang Anda lakukan di sini, Nona? Tanya Jason. Meski ia sendiri bisa menebak jika Andreaslah penyebab Miranda sampai berdiri di bawah guyuran air hujan. Melihat kondisi Miranda saat ini, Jason bisa menyimpulkan jika wanita ini sudah cukup lama di bawah guyuran hujan. Terbukti saat melihat Miranda nampak menggigil kedinginan. Suara dari mobil yang baru saja tiba mengalihkan perhatian Miranda dan Jason ke sumber suara. Oh astaga, ada apa ini? Kenapa kamu basah-basahan seperti ini? Tanya Mama Delia yang kini telah menghampiri Miranda. Saya hanya sedang mengenang masa-masa kecil saya dulu, Nyonya. Dusta Miranda dengan bibir bergetar kedinginan. Jason dibuat tertegun dengan jawaban Miranda. Tadinya ia berpikir jika wanita itu akan mengadu pada Nyonya besar akan tindakan Andreas padanya. Namun kenyataannya Miranda justru berdusta untuk menutupi tindakan Andreas terhadap dirinya. Sudah, ayo masuk. Kamu bisa sakit apalagi hujannya sangat deras seperti ini. Mama Delia lantas mengajak Miranda untuk masuk ke dalam. Tentunya wanita parubaya tersebut tak percaya begitu saja dengan pengakuan Miranda. Ia yakin putranya ada di balik kejadian ini. Sementara Andreas, kini pria itu duduk di sofa ruang tengah dengan posisi menyilangkan kedua kakinya, seraya menyaksikan siaran TV. Pria itu bersikap seolah tak terjadi apa-apa ketika ibunya membawa tubuh Miranda ke kamar tamu. Tak berselang lama, Mama Delia yang baru saja mengantarkan Miranda ke kamar tamu, kini menghampiri putranya. Kamu sangat keterlaluan, Andes, tuding Mama Delia seraya memasang wajah kesannya. Keterlaluan? Memangnya apa yang sudah Andes lakukan, Mah? Sahutnya pura-pura bodoh. Tidak perlu bersandiwara, Ande. Apa sebabnya kamu bertindak seperti itu padanya? Apa kamu tidak sadar? Kamu juga punya adik perempuan, Ande. Bagaimana jika ada seseorang yang bertindak seperti itu pada adik perempuan kamu? Pasti kamu akan marah, bukan? Melihat putranya yang hanya diam saja membuat Mama Delia semakin kesal. Ia pun berlalu meninggalkan putranya begitu saja. Sementara di kamar tamu, Miranda yang berprofesi sebagai seorang dokter tentunya memiliki persiapan obat-obatan di kopernya. Tidak ingin sampai ada drama sakit terjadi di dalam kehidupannya. Miranda lantas meminum obat untuk mencegah masuk angin dan juga demam. Hidup bersama dengan pria kejam. Seperti Andreas mengharuskan dirinya sehat agar dapat melewati penindasan yang akan dilakukan pria itu kapan saja yang ia inginkan. Setidaknya hal itu yang kini ada di pikiran Miranda. Waktu telah menunjukkan pukul 8:30 malam dan hujan pun mulai reda. Andreas telah bersiap menuju klub malam untuk bertemu dengan ketiga sahabatnya. Dengan yang terken Jason, kini Andreas telah tiba di klub XXX. Dari jarak yang tak begitu jauh, Andreas menyaksikan ketiga sahabatnya telah menempati meja paling sudut di klub itu. Andreas kembali melanjutkan langkahnya. Selamat datang, bro. Hansel mengarahkan tos tinjunya ke arah datangnya Andreas. Sorry telat, kata Andreas setelahnya. It's okay, sahut Mike. Setelahnya Andreas menjatuhkan bokongnya di sofa yang masih kosong. Malam semakin larut. Mike dan Hansel sudah mulai bergoyang mengikuti dentuman musik DJ. Sementara Andreas dan Faris memilih tetap di tempat duduk mereka sembari menyaksikan kedua sahabatnya yang kini bergoyang bersama beberapa orang gadis dengan pakaian serba minim. Apakah tidak berminat bergabung bersama mereka? Faris menunjuk ke arah Mike dan Hansel dengan ekor matanya. Andreas hanya mendecakkan lidahnya mendengar pertanyaan Faris. Aku tidak ingin sampai tangan kotor para gadis itu menyentuh tubuhku. Lanjut ucap Andreas. Faris tersenyum mendengarnya. Bagaimana dengan wanita itu? Apakah sulit jika dia yang menyentuhmu? Ujar Faris dengan tatapan menggoda. Dan sontak saja pertanyaan Faris mendapat tatapan tajam dari Andreas. Andreas paham betul wanita mana yang dimaksud sahabatnya itu.
Bukannya takut dengan tatapan tajam Andreas, Faris justru menarik sudut bibirnya ke samping hingga tercipta sebuah sentimen tipis. Tapi setelah aku perhatikan, tak seorang pun dari para gadis di sana yang mampu menyaingi kecantikan Nona Miranda Putri. Entah kenapa Andreas tak senang kalau mendengar Faris memuji kecantikan Miranda. Berhenti membahas tentang wanita itu, ujar Andreas dengan tatapan berubah dingin. Percakapan Andreas dan Faris terhenti dengan kedatangan seorang pelayan yang mengantarkan segelas minuman bersoda ke meja mereka. Andreas dan Faris saling melempar pandangan satu sama lain. Apakah yang memesannya? Tanya Andreas dan Faris tampak menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Lalu siapa yang memesannya? Tutur Andreas. Maaf tuan, tuan yang ada di sana yang memesan minuman ini untuk Anda. Pelayan tersebut menunjuk ke arah Mike dan Hansel yang kini tengah bergoyang di tengah-tengah kerumunan menikmati dentuman musik DJ. Sepertinya Mike dan Hansel yang telah memesan minuman ini untukmu, sela Faris. Sepertinya begitu, jawab Andreas. Berhubung saat ini tenggorokannya terasa kering, Andreas lantas meneguk minuman bersoda tersebut. Sekali tegukan, dua kali tegukan, dan pada tegukan yang ketiga, Andreas mulai merasakan pusing di kepalanya. Andreas, ada apa denganmu? Tanya Faris ketika menyaksikan Andreas mulai memijat kepalanya. Kepalaku sedikit pusing. Mungkin hanya lelah. Andreas masih mencoba berpikir positif, namun setelah merasakan rasa panas di sekujur tubuhnya, Andreas mulai menyadari apa yang sebenarnya terjadi padanya. Kau mau kemana? Tanya Faris ketika melihat Andreas beranjak dari duduknya. Aku mau pulang. Sepertinya kepalaku terasa semakin pusing. Andreas masih berusaha menguasai dirinya. Apa perlu aku mengantarmu? Tawar Faris mencemaskan kondisi Andreas. Tidak perlu. Jason menungguku di depan. Jawab Andreas apa adanya. Setelahnya, Andreas pun berlalu meninggalkan Faris yang kini masih menatap kepergiannya. Tak ingin terjadi sesuatu pada sahabatnya itu. Faris lantas menyusul langkah Andreas. Namun ketika melihat keberadaan Jason di depan klub, Faris pun merasa tenang. Faris kembali ke dalam untuk melihat kondisi kedua sahabatnya yang masih menikmati aktivitas mereka di dalam klub. Ada apa tuan? Apa yang terjadi? Cecar Jason ketika melihat langkah Andreas yang tampak sempoyongan. Serasa memikat kepalanya. Apa Anda sedang mabuk, tuan? Jason mencoba mengendus aroma alkohol dari pakaian Andreas. Namun Jason tidak menemukan aroma menyengat dari tubuh tuannya itu. Sepertinya ada seseorang yang sengaja memasukkan sesuatu ke dalam minumanku. Pengakuan Andreas menyadarkan Jason jika saat ini tuannya tersebut bukannya sedang mabuk, melainkan sedang berada di bawah pengaruh obat. Jason jadi bingung sendiri mencari solusi untuk membantu Andreas keluar dari masalahnya. Apa yang perlu mencarikan seorang wanita dari klub ini untuk membantu Anda, tuan? Tanya Jason. Tidak perlu. Bawa saya ke hotel terdekat. Titah Andreas. Secara kebetulan di depan klub malam ada sebuah hotel. Tanpa berpikir panjang, Jason membawa Andreas menuju hotel. Sebagai seorang pengusaha ternama yang dikenal banyak orang, tentunya kedatangan Andreas mampu menarik perhatian orang sekitar. Dengan cepat Jason melakukan check-in lalu mengantarkan tuannya di salah satu kamar hotel. Setibanya di kamar hotel, Jason membantu Andreas untuk melepas sepatunya. Andreas masih dalam kondisi sadar, namun rasa panas pada tubuhnya serta pusing di kepalanya membuat pria itu berjalan sempoyongan. Jika Anda tidak menemukan penawarannya, tuan, saya takut reaksi obat di tubuh Anda akan mengancam keselamatan Anda. Mendengar penjelasan Jason membuat Andreas tak punya pilihan lain. Bawa wanita itu ke sini. Perintah dari Andreas membuat kedua alis Jason nampak saling bertaut. Apa maksud Anda? Nona Miranda Putri, tuan? Tanya Jason untuk memastikan. Siapa lagi? Kini suara Andreas terdengar seperti sedang kesal akibat pertanyaan bodoh dari Jason. Baik, tuan.
Jason pun segera beranjak untuk melaksanakan perintah dari Andreas. Namun sebelum benar-benar beranjak, Andreas memintanya untuk membeli sesuatu sebelum menjemput Miranda di rumah. "Memang Anda ingin mengajak saya kemana, Tuan?" tanya Miranda ketika ia dan Jason telah berada di mobil mewah milik Andreas. "Sebaiknya Anda diam saja, Nona. Anda akan tahu setelah kita tiba di tujuan nanti." Jawaban dari Jason membuat Miranda nampak tak tenang. Kemana Jason akan membawanya? Apakah pria itu sedang menjalankan perintah dari Andreas untuk mengeksekusi dirinya secara diam-diam? Membayangkan hal itu membuat tubuh Miranda bergidik ngeri. "Oh Tuhan, apa malam ini malam terakhir aku berada di dunia ini?" lirih Miranda dalam hatinya. Beberapa saat kemudian, mobil yang dikendarai Jason telah memasuki area sebuah hotel, dan itu membuat Miranda semakin bingung. "Tuan, kenapa Anda mengajak saya ke sini? Bukankah tadi Anda katakan jika kita akan menemui Tuan Andreas?" tanya Miranda dengan perasaan tak menentu. "Tentu saja, Nona. Dan saat ini Tuan Andreas berada di hotel ini." Dengan wajah datarnya Jason menjawab. Miranda masih setia berjalan di belakang Jason. Kini mereka berdua telah berada di dalam lift yang akan mengantarkan mereka ke lantai 5, di mana Andreas tengah berada di salah satu kamar hotel yang berada di lantai tersebut. Miranda tampak memilih ujung bajunya ketika ia dan Jason tiba di depan pintu kamar hotel nomor 215. Dua kali mengetuk pintu, kini pintu kamar hotel telah terbuka dari dalam dan penampilan Andreas yang telah bertelanjang dada hingga tubuh tegap serta dadanya yang bidang terlihat jelas oleh Miranda. Bukannya kagum, Miranda justru terlihat cemas.